reaksi yang terjadi dan kita bisa dengan mudah mengambil koin tanpa menyentuh air sedikit pun. Reaksi yang terjadi pada percobaan pertama adalah reaksi endoterm. Mengapa demikian? Karena reaksi tersebut merupakan reaksi perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Itu reaksi yang disebut endotherm. Baik, di sini kita ada dua praktek. Yang pertama ada endotherm, dan yang satu lagi ada exotherm. Nah, apa sih endotherm dan exotherm? Termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia serta hubungannya dengan perubahan suhu. Reaksi eksotherm adalah reaksi kimia yang melepaskan energi ke lingkungan sekitarnya dalam bentuk panas. Sedangkan endotherm adalah reaksi kimia yang memerlukan energi dari lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan penyerapan panas. Teman-teman, itu adalah salah satu yang disebutnya gambaran atau contoh dari reaksi kimia endotherm dan exotherm. Nah, di sini kita ada dua reaksi kimia. Yang pertama ada exotherm. Apa sih itu exotherm? Nah, exotherm itu singkatnya itu sistem yang melepaskan kalor keluar ke dalam atau keluar lingkungan. Jadinya ini adalah sistem. Nah, dan ini adalah kalor. Jadi kalau exotherm itu melepaskan kalor dari dalam sistem keluar lingkungan. Contohnya, nah di sini saya punya air panas. Kayak ini air panas ya. Nah, ini kan air biasa, suhunya biasa aja, normal. Sedangkan kita tambahkan air panas. Nah, kita pegang, hop. Itulah mengapa tangan kita akan merasa panas atau hangat ya. Itu kenapa bisa begitu? Karena si air panas ini menyalurkan kalor panasnya ke tangan kita, makanya tangan kita berasa hangat. Nah, itu adalah kesimpulan dari exotherm, yaitu melepaskan kalor dari dalam sistem keluar ke dalam lingkungan. Ini lingkungan ya, sebutnya lingkungan luar ya, itu pokoknya. Intinya exotherm adalah melepaskan kalor dari dalam sistem keluar. Itulah mengapa tadi kita saat memegang air panas, tangan kita berasa hangat. Yang selanjutnya adalah endotherm. Nah, endotherm itu kebalikannya dari exotherm, yaitu merangkap kalor ke dalam sistem. Nah, seperti ini. Nah, kita punya salah satu contoh endotherm, yaitu di sini kita ada air tari dan juga air normal. Ini suhunya normal ya. Beda, itu yang normal. Kita akan coba. Oke. Nah, ini lihat reaksinya. Dan kita pegang, nah, airnya seketika berubah menjadi dingin. Itu kenapa? Karena si adem sari ini mendinginkan air yang normal tadi, sehingga dari tangan kita itu kerasa bahwa airnya sudah berubah suhu atau berubah Celciusnya. Jadi tadinya dingin mungkin tadinya sekitar 28 Celcius, sekarang menurun ke 20 Celcius mungkin. Tapi yang jelas ini adalah salah satu contoh endotherm ya, yaitu menyerap kalor dari luar untuk masuk ke sistem. Nah, jadinya kita punya dua contoh ini. Exotherm melepaskan kalor dari dalam sistem keluar yang membuat tangan kita jadi hangat. Oke, di sini ada contoh lain dari endotherm, yaitu menyerap kalor dari luar ke dalam ya, menyerap energi dari luar ke dalam. Oke, saya depan dulu lilinnya. Cuma cari koinnya guys. Nah, gimana caranya mengambil koin tersebut tanpa terkena air? Nah, caranya seperti ini. Nah, lihat, kalian amati. Nah, kan airnya sudah tidak ada nih ya. Kita tinggal ambil, set. Lihat, tidak terkena airnya. Dan airnya terserap ke dalam. Nah, itu yang disebut endotherm, yaitu menyerap energi kalor dari luar masuk ke dalam sistem. Nah, kopi. Nah,
Apa sih itu endotherm? Endotherm adalah perpindahan kalor dari lingkungan ke dalam. Nah, ini adalah kalor. Jadi kalornya itu berpindah dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, sedangkan exotherm itu kebalikannya. Nah, ibaratkan ini sistem. Nah, dan ini adalah kalor. Nah, jadi exotherm itu melepaskan kalor dari sistem ke luar lingkungan. Nah, itulah mengapa kalau kita pegang kopi itu terasa tangan kita panas, karena dari cair panas tersebut menyalurkan kalornya ke dalam tangan kita. Untuk kebalikan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu gampangnya exotherm adalah melepaskan kalor panas dari dalam sistem keluar lingkungan, sedangkan endotherm adalah menarik atau menyerap atau juga memerangkap kalor dari luar lingkungan untuk masuk ke dalam sistem. Nah, adapun beberapa contohnya yaitu seperti praktikum reaksi endotherm dan exotherm yang menggunakan rinso, menggunakan cuka dan juga soda kue, terus es batu, dan juga tadi eksperimen mengambil koin dari air. Nah, itu salah satu contoh dari exotherm dan endotherm. Nah, untuk cara kerjanya yaitu contohnya exotherm yaitu saat kita memegang air panas ya. Karena di air panas tersebut memiliki kalor panas. Nah, saat kita memegang air panas, kalor yang ada di dalam air panas tersebut berpindah diserap oleh tangan kita. Nah, di sini air panas tersebut sebagai sistem dan tangan kita sebagai lingkungan. Nah, untuk contoh lain dari endotherm ada es batu ya. Kenapa saat kita pegang es batu itu dingin? Nah, mungkin kalian berpikir itu exotherm, tapi sebetulnya itu adalah endotherm karena saat kita memegang es batu tersebut, es batunya bakalan mencair. Itu kenapa? Karena es batunya itu menyerap energi kalor panas dari tangan kita, sehingga membuat suhu dari es batu tersebut menurun dan ia mencair. Nah, seperti itu. Nah, setelah pembelajaran ini semoga kalian dapat memahami tentang termokimia, apa itu endotherm dan exotherm.